Yakov Avinu melakukan sesuatu yang seharusnya memberi kita sedikit perspektif tentang siapa yang kita hadapi di sini selama 20 tahun. Tentang bekerja dan ditipu hari demi hari, diberikan istri yang salah, diberikan gaji yang salah, diberikan kontrak yang salah, 100 jenis kontrak yang berbeda. Selama 20 tahun, Yakov Avinu tidak pernah mengeluh sekalipun, bahkan kepada istrinya sendiri secara pribadi. Dia tidak pernah memberitahu istrinya sendiri. Selama 20 tahun, dia tidak pernah mengeluh dan membiarkan istri-istrinya percaya bahwa ayah mereka bersikap baik padanya. Dia dengan sabar menyimpan rahasia dan tidak mengungkap lashon hara tentang ayah mereka. Ketika ditanya, dia hanya berkata dengan sederhana, "Saya bekerja dan dia membayar saya." Fakta tentang upah dan sifat ayah tidak perlu diketahui. Untuk apa sebenarnya? Agar mereka membencinya, tidak mengundangnya ke Pesach atau Syabat, anak-anak tidak mau bermain dengannya lagi? Untuk apa memberitahu hal-hal seperti itu? Hanya akan menimbulkan perselisihan keluarga yang tidak perlu, sungguh tidak berguna. 20 tahun menderita dalam diam, sudah cukup berat untuk ditanggung. Kapan akhirnya dia mengatakannya? Dia berkata, "Baiklah, Hashem berkata kepada saya bahwa saya harus pergi. Sekarang jika Anda tidak percaya bahwa ini adalah kehendak Hashem, pahamilah sebuah tanda kecil mengapa Hashem, sebuah tanda kecil, bukan keseluruhan alasan, tetapi sedikit alasan mengapa Hashem berkata saya harus pergi adalah karena sebenarnya saya tidak memberitahumu. Saya tidak ingin Anda bertengkar dengan ayah Anda, tapi kenyataannya, dia telah menipu saya sejak awal. Yakov Avinu benar dalam hal ini tanpa keraguan. Jika dia mengatakan ayah Anda penipu seminggu setelah tiba, itu 100% benar. Mereka juga tahu, meskipun mungkin tidak mengakuinya. Jika dia berkata ayah Anda memberitahu saya untuk menikahi saudara perempuan Anda, itu juga benar. Semua ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Ayahmu bilang aku harus dapat domba sebanyak ini. Dia berhak, tapi aku menolak. Tak ada gunanya dan hanya bikin masalah. Demi Hashem dan Shalom Bayit, kita harus bijak. Perlu pikir dampak jangka panjang. Ini bukan cuma soal domba, tapi juga kedamaian keluarga. Kita harus cari jalan tengah yang tak merugikan siapapun dan menjaga keharmonisan. Keputusan ini akan mempengaruhi hubungan kita sekarang dan masa depan. Mari bicarakan lagi dengan tenang. Demi menghindari lashon hara, dia diam selama 20 tahun penuh. Kita sering menyebarkan rumor tanpa memastikan kebenarannya, bahkan dalam hitungan detik. Yakov Avinu menunjukkan kesabaran luar biasa dan integritas yang teguh selama 20 tahun penuh. Dalam parashat Vayishlach, kita akhirnya melihat hasil yang menakjubkan dari kesabarannya yang panjang dan pengorbanannya. Yakov Avinu berkata dengan penuh kerendahan hati, "Hashem, aku tahu aku telah melewati 20 tahun penyiksaan bersama Lavan dan berbagai masalah dengan anak-anak. Aku tahu aku memiliki ini dan itu, berbagai cobaan dan tantangan. Tetapi Hashem, Engkau begitu baik kepadaku. Terima kasih untuk semuanya, untuk setiap berkat dan pelajaran yang Engkau berikan." Dia berkata dengan rendah hati, "Aku telah berkurang oleh segala kebaikan dan oleh segala kebenaran yang telah Engkau lakukan untuk hamba-Mu." Artinya Hashem, segala yang Engkau lakukan, aku tahu adalah untuk kebaikanku sendiri. Bahkan masalah-masalah, bahkan sakit kepala, bahkan kehilangan uang, bahkan semua masalah, semua itu adalah bagian dari rencana-Mu yang sempurna untuk diriku. Aku tahu semuanya baik untukku, dan sangat baik bahwa Engkau sebenarnya sedang melakukan kebaikan kepadaku. Terima kasih. Engkau telah melakukan terlalu banyak kebaikan kepadaku, Hashem. Aku tidak pantas menerima begitu banyak kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Semua masalah ini yang Engkau berikan kepadaku. Itulah hal kedua yang kita pelajari tentang Yakov. Namun yang terakhir adalah ini. Kita tahu bahwa Yakov ditipu. Kami tahu bahwa Yakov mengambilnya dengan cara yang benar dan penuh integritas.
Namun jika kita masuk ke tengah cerita, di akhir parashat Vayetza, ketika Lavan akhirnya menyusul Yakov dan dengan marah menuduhnya mencuri ini dan itu, Yakov yang lelah dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini, akhirnya tidak tahan lagi. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Cukup, sudah cukup semua ini." Berkata, "Selama 20 tahun aku bekerja denganmu. Domba betina dan kambing betinamu tidak pernah mengalami keguguran, dan aku tidak pernah memakan domba jantan dari kawananmu. Artinya aku tidak pernah mengambil sandwich shawarma saat bekerja di restoranmu tanpa membayarnya. Apa yang terkoyak tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri akan menanggung kerugian untuk saya. Anda akan mengeluarkannya. Artinya, jika saya bekerja di restoran Anda dan steak jatuh ke lantai, saya tidak hanya membersihkannya dan memberikannya kepada pelanggan begitu saja. Saya membayarnya dan memberikan pelanggan yang baru. Mengapa Anda harus kehilangan karena kesalahan saya? Baik itu dicuri pada siang hari atau dicuri pada malam hari. Seseorang mencuri, saya membayar, bukan Anda. Mengapa Anda menunjuk saya sebagai shomer? Ini tanggung jawab saya. Saya tidak menyarankan klaim asuransi. Anda menugaskan saya, jadi saya bertanggung jawab sendiri. Saya tidak memberitahu atau meminta bantuan Anda meski sulit. Saya tidak mengeluh soal pernikahan atau anak-anak. Jika ada yang dicuri atau hilang, saya membayarnya tanpa ragu. Beginilah kisah. Di siang hari, panas terik menghanguskan saya dan embun beku di malam hari. Tidur saya menjauh dari mata saya seolah-olah menghilang. Inilah 20 tahun saya di rumah tanggamu, penuh pengabdian dan kerja keras. Baik ketika saya berada di panas terik Florida maupun di dinginnya New York, saya bekerja penuh waktu tanpa kenal lelah. Saya lupa bagaimana rasanya tidur secara umum, tidur nyenyak yang menyegarkan jiwa dan raga. Rabbi Nissim Yagen mengajukan sebuah pertanyaan penting dan ini adalah pertanyaan yang baik yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pertanyaan yang sungguh menggugah pikiran. Dan dengan bantuan Hashem yang maha pengasih lagi maha penyayang, Rabbi Shimon Schwab akan memberikan kita jawaban. Jawaban yang mencerahkan dan membuka wawasan kita. Pertanyaannya adalah, sekarang kita tahu bahwa Lavan adalah seorang rasya. Kita tahu bahwa Lavan menipu Yakov selama 20 tahun. Kita juga tahu sekarang bahwa Yakov bekerja dengan sepenuh hati, baik hujan maupun cerah, dingin atau panas, rugi atau untung. Pertanyaannya adalah, adakah di sini yang bisa termasuk diri saya atau mengatakan bahwa kita melayani Hashem seperti Yakov melayani Lavan Harasha? Apakah Anda bekerja untuk Hashem dengan cara yang sama seperti Yakov bekerja untuk Lavan Harasha yang menipunya? Pertanyaan ini sungguh membuat kita berpikir mendalam tentang dedikasi kita. Apakah Anda sering menekan tombol snooze berkali-kali atau terburu-buru menjawab email menjelang Syabat? Perilaku menunda ini perlu diubah. Meski Anda merasa lelah atau cemas, ingatlah bahwa kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan ketenangan pikiran Anda dalam jangka panjang. Bersatuakah bagi setiap istri Anda melihat Anda dengan cara yang salah? Anda lupa bahwa Anda seharusnya tidak menunjukkan kemarahan seperti binatang dan segera melompat dan bertindak seperti binatang buas di Discovery Channel? Apakah kita melayani Hashem yang memberi kita mata, telinga, mulut, otak, sel, parnasa dan zivug? Hal-hal yang kita ketahui, hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang kita pahami, hal-hal yang tidak akan pernah kita pahami. Apakah kita melayani Hashem yang memberi kita kemampuan untuk menikmati dunia ini dan dunia yang akan datang sedemikian rupa?
Seperti yang dikatakan oleh Raf Mizraki dalam ceramah terbaru, inilah bagian menakjubkan dari Hashem. Dia menghukum kita dengan mengirim kita ke pembuangan. Hidup di luar Israel adalah hukuman, seperti Mesir modern. Tanah memuntahkan kita karena jiwa kita tak sebaik Zadikim dulu. Namun, Hashem tetap mencintai kita dalam pengasingan. Meski dihukum jauh dari tanah suci, Dia masih mengizinkan kita menikmati hidup di tempat pengasingan sebagai wujud kasih-Nya yang besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita tidak sempurna, Hashem tetap memberkati kita dengan kemurahan hati-Nya yang tak terbatas. Meski dihukum dengan pengasingan, Dia masih memberi kita kenikmatan di dalamnya. Tak ada yang ingin pulang atau kembali ke Israel. Kadang ada yang berkata, saya akan pindah ke Israel, tapi saya perlu parnasa, rumah 4 kamar, pemandangan indah, pekerjaan dengan gaji 25,000 dan per bulan, anak-anak di sekolah terbaik, dan syarat-syarat untuk Hashem. Kita membuat alasan dan tuntutan untuk tidak kembali. Hashem, jika semua syarat terpenuhi, saya akan pindah ke Eretz Yisrael. Tapi jika sedikit tidak nyaman, atau anak-anak harus berjalan 7 menit ke sekolah, tidak Hashem. Ini terlalu berat bagi kami. Kita menikmati hukuman ini begitu dalam, sampai lupa bahwa ini sebenarnya adalah hukuman. Kasih sayang Hashem begitu besar, sehingga kita merasa nyaman dalam pengasingan ini, seolah bukan hukuman. Kita bahkan mungkin berpikir ini adalah berkah, padahal sebenarnya jauh dari itu. Jadi Hashem yang sangat mencintai kita ini, yang bahkan mengizinkan kita untuk menanggung hukuman, apakah kita menyembahnya sebanyak Yakov melayani seorang rasya bernama Lavan? Apakah kita sudah cukup berterima kasih atas kasih-Nya yang besar? Let me know what you think and make sure to share it because other people need to learn too.